There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Tiara. Nah, di video kali ini aku mau review satu aplikasi yang sangat-sangat membantu aku akhir-akhir ini dalam mengelola pencatatan keuangan di online shop aku. Nama aplikasinya adalah aplikasi Buku Kas. Aplikasi Buku Kas ini bisa kalian dapetin di Play Store maupun App Store secara gratis. Dan kenapa aku bisa suka banget sama aplikasi ini setelah beberapa lama aku pakai, karena aplikasi ini tuh dipakainya tuh mudah banget, praktis, terus juga nggak bikin ribet, tampilannya juga user friendly, jadi nggak bikin kita pusing harus nyari ini di mana itu di mana. Aku tuh jadi mencatat keuangan online shopku tuh jadi lebih semangat gitu loh tiap hari, gampang tinggal buka handphone, buka aplikasi, terus kita masukin datanya dengan mudah, terus kita bisa simpan dan akhirnya bisa dapat laporan keuangan yang rapi gitu loh, yang bener-bener aku butuhin banget. Yang kedua adalah data yang dimasukkan ke dalam aplikasi ini tuh terjamin datanya tuh bakal aman, karena kan sebenarnya data-data yang dimasukin atau data keuangan itu adalah data yang krusial ya, yang rahasia, dan di aplikasi ini tuh datanya bisa lebih aman. Oke, jadi sekarang langsung aja ke aplikasinya. Aku bakal kasih tahu ke kalian dari mulai cara daftarnya sampai nanti aku kasih tahu cara pakainya dan fitur-fitur apa aja yang ada di dalamnya. Kalau kalian penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Oke, ini aku langsung masuk ke Play Store atau kalian boleh di App Store. Diketik aja Buku Kas, nanti langsung ketemu aplikasinya. Nah, ini langsung bisa diinstal. Ini aku pakai handphone orang lain ya, karena di handphoneku udah terinstall dan udah terisi data. Sebelumnya aku nggak expect bakal bikin video sih, jadi aku waktu itu nggak videoin. Ini udah masuk dan klik aja ayo mulai. Di sini masukin nomor handphone kalian. Terus pilih antara SMS atau WhatsApp itu untuk kirim nomor OTP. Setelah masuk, ini kita bisa isi nama bisnis atau nama toko kita. Di sini aku ketik aja Hello Cimi. Terus tipe penggunaannya bisa bisnis atau pribadi. Di sini aku pilih bisnis dan kategori bisnisnya aku pilih lainnya. Di sini nama kategorinya aku tulis aja Stationery Bujo. Kalau misalnya udah, kita bisa klik simpan dan langsung masuk ke aplikasinya. Jadi ini udah masuk aplikasinya ke menu transaksi. Di sini itu kita bisa masukin data penjualan dan juga pengeluaran yang ada di online shop kita. Di sini aku udah ngisi beberapa data di bulan Desember untuk penjualan di Hello Cimi dan juga pengeluaran di Hello Cimi. Aku bakal ngasih tahu gimana caranya nambah transaksi. Klik aja yang tanda kuning di bawah, itu ada tambah transaksi. Nah, di sini ada penjualan dan pengeluaran. Aku mau contohin dulu penjualan. Kita masukin nominal penjualannya, terus di sini aku tulis Shopee, masukin juga tanggal penjualannya. Terus di sini ada lunas dan belum lunas. Aku pilih lunas. Di sini juga ada data opsional untuk ngisi barang. Kita isi dulu barangnya. Ada metode pembayaran juga. Di sini aku isi bank transfer. Terus ada channel penjualan. Di sini kalian isi aja sesuai dengan sumber penjualan kalian. Di sini aku pilihnya Shopee. Setelah itu ketik nama pelanggan kalian. Kalau udah isi barang, kita bisa simpan transaksi. Nah, setelah simpan transaksi ini, nanti kita akan dapatkan invoice yang udah dibikin otomatis dari aplikasinya kayak gini. Invoice ini udah bener-bener canggih sih, kita udah nggak perlu bikin invoice manual lagi. Ini bisa dikirimin ke customer kita melalui WhatsApp ataupun email. Nah, sekarang aku mau contohin gimana ngisi data pengeluaran. Diklik kayak tadi, terus pilih pengeluaran. Di sini cantumin nominal pengeluarannya. Setelah itu pilih kategori. Di sini ada persediaan, pengemasan dan lain-lain. Pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, aku tulis di sini pembelian poin mailer. Terus kita juga masukin tanggalnya. Setelah itu bisa disimpan.
Nah, kalau misalnya datanya udah tersimpan, hasilnya tuh kayak gini. Jadi, udah dikalkulasi otomatis langsung dan udah dijumlahin langsung dari aplikasinya. Penjualannya berapa, pengeluarannya berapa, dan keuntungannya itu berapa. Nah, kalau misalnya udah selesai nih, setiap hari kita isi, di akhir bulan biasanya kita pengen dapat yang namanya laporan keuangan. Di sini juga ada, gampang banget. Diklik aja laporan, terus di sini tinggal dipilih tanggalnya. Udah gitu nanti ada format laporannya, ada PDF dan juga Excel. Pilih aja, biasanya aku PDF. Lalu klik unduh. Setelah itu udah bisa dibuka langsung hasil laporannya itu seperti apa. Nah, hasil laporannya tuh kayak gini. Lihat, ini udah rapih banget. Di sini udah ada jelas semua deskripsinya, dari mulai tanggal, nama pelanggan, terus pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, dan ini udah canggih, udah rapi banget, asli bagus. Di menu stok barang, di sini kita bisa masukin daftar nama-nama barang yang kita jual di online shop kita. Contohnya ini aku udah masukin barang-barang Hello Cimi di sini. Gimana cara nambahnya? Itu klik aja tambah barang, lalu kita masukkan nama barangnya itu apa, dan masukkan jumlah barangnya serta stok minimumnya. Kalau udah disimpan, di sini kita udah bisa cari nama barangnya. Jadi udah tersimpan nih, udah kayak gini. Kalau misalnya udah kayak gini, berarti datanya udah berhasil tersimpan di stok barang. Nah, sekarang kita masuk ke fitur hutang piutang. Di sini kita bisa isi data hutang piutang yang ada di online shop kita. Untuk aku sendiri, aku nggak menerapkan sistem hutang di online shop aku, tapi aku bakalan kasih tahu contohnya kayak gimana. Nah, untuk menambah data hutang piutang, kita bisa klik tambah hutang piutang. Setelah itu, nah di sini tuh ada memberi. Kalau memberi itu kita yang memberikan uang atau hutang kepada orang lain. Kalau menerima, kita yang meminjam dari orang lain. Ini aku bakal kasih contoh dulu untuk kita yang meminjam ke orang lain. Masukkan nominalnya, dan di sini masukkan aja nama orang yang kita pinjami uang. Lalu masukkan juga catatan atau keterangan hutang itu apa. Di sini aku tulis pinjaman modal. Dan kita bisa pilih tanggalnya. Setelah itu kita bisa simpan transaksi. Kalau sudah tersimpan, di sini langsung datanya tuh otomatis muncul. Kita ada hutang ke Intan sebanyak 1 juta. Di sini juga di bagian depannya tuh udah langsung muncul di hutang saya itu 1 juta. Nah, setelah itu misalnya kita mau bayar nih, aku mau bayar nih ke Intan. Di situ kita pilih aja yang memberi. Aku bayar misalnya 500.000. Di sini ditulis juga keterangannya dan juga tanggalnya. Kalau udah, kita bisa langsung klik simpan transaksi, dan nanti transaksi pembayaran kita itu langsung terdetek otomatis dan hutang kita bakal langsung berkurang jadi 500.000. Nah, ini kalau misalnya mau dilunaskan, kita bisa klik tanda merah yang ada tulisan lunaskan. Di situ kita bisa langsung lunaskan sisa hutangnya. Nah, di sini jadi hutang aku ke Intan itu udah 0 nih, karena udah dibayarkan atau udah dilunaskan semua. Dan ini udah langsung terkalkulasi otomatis. Sekarang aku mau kasih contoh untuk yang memberi ya, kita yang memberi hutang ke customer kita atau ke orang lain gitu ya. Nah, ini ditulis aja angkanya, terus ditulis juga nama customer yang hutang ke kita. Setelah itu masukkan catatan atau keterangannya. Di situ misal pembelian apa atau pembelian apa yang memang bisa dihutangin gitu. Lalu kita bisa pilih tanggal dan kita bisa simpan transaksinya. Kalau sudah disimpan, nanti keterangannya itu sama kayak tadi, tapi di sini tuh dibalik aja. Jadi hutang pelanggan ke kita itu 1.500.000 nih tulisannya. Nah, di sini juga kita bisa atur tanggal jatuh tempo. Enaknya tuh kayak gitu. Jadi biar kita nggak lupa nih jatuh tempo mereka tuh bayar ke kita tuh kapan sih. Nah, di sini bisa diatur nih. Jadi tanggal 31 Desember dan nanti akan ada pemberitahuan tagih pada 31 Desember ke kontak yang namanya Aga. Nah, selain itu di sini tuh ada fitur ingatkan. Jadi kita bisa mengingatkan customer kita kalau mereka masih ada hutang ke kita. Di sini tuh pilihannya ada 2, ingatkan by WhatsApp atau ingatkan by SMS.
Kita coba klik tanda yang tulisannya SMS. Nah, ini langsung masuk ke pesan dan kita bisa langsung kirim pesan ini. Jadi pesannya udah template dari aplikasinya, kita tinggal send aja. Nah, untuk kontaknya sendiri harus udah dikasih nomor yang memang bisa dihubungi ya. Kalau misalnya untuk WhatsApp, kita klik aja yang ada tanda ingatkan by WhatsApp. Itu misalnya kirim ke kontak ya, ini aku contoh aja. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Jadi bentuknya tuh gambar dan kita bisa ingatkan mereka kalau mereka masih punya hutang, gitu deh. Di bagian atas ada tulisan jatuh tempo. Di situ kita bisa klik untuk lihat hutang piutang mana sih yang mau jatuh tempo dan tanggal jatuh temponya itu berapa. Contoh di sini ada Aga, tanggal jatuh temponya itu 31 Desember. Tadi kan udah kita buat nih. Jadi di sini tuh sebenarnya untuk mengingatkan lagi bahwa di masa datang atau di esokan harinya itu akan ada hutang yang jatuh tempo atau enggak. Nah, sekarang kita masuk ke menu profil. Di sini ada kartu nama dan unduh laporan. Aku bakal contohin dulu yang kartu nama. Kita klik kartu nama. Di sini desainnya itu udah template dari aplikasinya ya. Jadi kita bisa ubah warnanya aja. Di sini aku pilih warna merah dan jangan lupa kita isi datanya nih, nama bisnisnya, nama pemiliknya, email, alamat bisnis, terus sosial medianya, contoh Instagram ataupun Shopee, itu bisa. Di sini aku udah isi datanya dan klik simpan. Nah, setelah diklik simpan, kartu nama kita tuh udah jadi. Ini canggih banget sih, asli lucu banget. Kita tiba-tiba punya kartu nama. Nah, kartu nama ini bisa kita simpan dan kita bisa bagikan ke customer kita melalui email ataupun WhatsApp. Lanjut, di sini ada unduh laporan. Di sini kita bisa unduh laporan, ada laporan laba rugi, laporan hutang piutang, dan laporan pelanggan. Contoh untuk laporan laba rugi itu sama aja kayak tadi di data transaksi, kan kita udah ngedownload tuh laporan laba rugi. Bentuknya sama aja. Jadi di sini aku bakal kasih satu yang laporan hutang piutang. Kita tinggal pilih formatnya. Ini aku pilih PDF dan kita unduh. Itu udah langsung keluar laporan hutang piutangnya dan bentuknya tuh udah rapi kayak gini loh, lihat. Nah, udah rapi kayak gini, jadi udah ketahuan nih dalam 1 bulan ini itu kita hutang ke siapa atau ada piutang kah ke kita, udah dibayar atau belum, itu bakal langsung ketahuan dan hasilnya tuh rapi banget. Aku suka banget sih ini. Di aplikasi ini kita nggak cuman bisa melakukan pencatatan keuangan untuk satu hal, tapi bisa untuk beberapa hal. Misal kalian punya 2 bisnis, 3 bisnis. Kalau misalnya aku sendiri, aku mau bagi nih pencatatan keuangan bisnis aku dan pribadi aku. Jadi aku mau nambahin satu hal lagi di sini, tambah bisnis baru, yaitu untuk keuangan pribadi aku. Di sini nama bisnisnya aku tulis aja Keuangan Tiara. Lalu masukkan nomor telepon dan pilih bisnis atau pribadi. Di sini aku pilih pribadi karena memang keuangan aku ini aku pisah nih untuk pribadi dan juga bisnis. Di sini aku tulis aja mengatur keuangan pribadi. Setelah itu kita simpan, dan setelah disimpan kita udah bisa melakukan pencatatan keuangan kita untuk pribadi gitu loh. Nah, ini tuh beda. Jadi menunya cuma ada 3, tapi proses untuk memasukkan datanya itu sama aja dan fitur-fiturnya juga sama aja. Di sini ada fitur transaksi, terus juga ada fitur profil. Jadi aku bisa mengatur keuangan untuk online shop aku dan untuk diriku sendiri di satu aplikasi, tapi itu terpisah. Oke, jadi segitu aja tutorial pemakaian aplikasi buku kas dari aku. Dan sekarang aku mau ngasih beberapa highlight nih, apa aja sih yang aku suka dari aplikasi buku kas ini. Yang pertama, adanya kalkulasi otomatis. Jadi di aplikasi ini setiap kita masukin data atau nominal uang, itu semuanya udah terkalkulasi otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi ngitung-ngitung manual by kalkulator. Yang kedua, adanya fitur laporan. Fitur laporan ini menurut aku yang paling penting sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kita pakai aplikasi tapi kita cuma bisa ngisi data aja tanpa bisa menghasilkan satu laporan yang jelas, itu menurut aku sama aja bohong. Karena laporan itu yang kita pakai nanti untuk menganalisis bisnis kita ini sebenarnya untung enggak atau malah rugi. Sama, itu misalnya ada laporan pelanggan, jadi kita bisa tahu nih pelanggan kita keseluruhannya berapa. Ada laporan hutang piutang juga, jadi kita bisa tahu, oh kita bulan ini bayar ini dan kita dapetin piutang ini gitu.
Yang ketiga, ada fitur untuk mengingatkan atau mengeset jatuh tempo pembayaran hutang dan piutang. Di sini penting banget, kenapa? Karena orang itu biasanya suka lupa kapan jatuh temponya. Dan setelah jatuh tempo, biasanya kita juga lupa nih buat ngingetin orang untuk bayar hutang ke kita, ataupun sebaliknya, kita yang bayar hutang ke orang lain. Yang keempat, adanya sistem pengingat hutang piutang. Ini juga penting. Selain tadi jatuh tempo, ini juga menurut aku ini penting banget. Jadi biasanya kita suka nggak enakan atau kita bingung kata-kata yang pas itu untuk menagih hutang tuh seperti apa. Tapi di aplikasi ini kita udah bisa ngirim secara otomatis dengan format dari aplikasinya. Jadi kita nggak perlu lagi bingung kata-katanya, nggak perlu lagi bingung gimana ya, takut nggak enak. Pokoknya semuanya itu udah diatur di sini dengan kata-kata yang baik, dan kita bisa menagih ke mereka juga secara otomatis. Yang terakhir, selain unik tapi ini juga penting, adalah pembuatan kartu nama elektronik. Menurut aku ini ide yang bagus banget karena jarang kepikiran ya kalau misalnya satu aplikasi itu bisa bikin kartu nama elektronik, ya nggak sih? Jadi pokoknya kita di sini tuh cuman tinggal isi data dan kita udah bisa dapetin satu desain kartu nama yang lucu, yang unik, yang bagus, yang bisa kita bagiin ke pelanggan kita secara online, ataupun kita bisa bagiin ke media sosial kita. Mungkin cukup sekian videoku kali ini mengenai pembahasan aplikasi buku kas. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Siapa tahu kalian juga lagi bingung nih cari aplikasi untuk pencatatan keuangan. Aku rekomendasiin banget aplikasi buku kas ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye semuanya.